kami yang duduk di takhta surga, di pagi hari ini kami bersyukur. Kami mohon ampun segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Urapi kami, jamah kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk menerima sabda-Mu, Tuhan. Di pagi hari ini, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami. Kosongkan hati dan pikiran kami, hanya penuhilah dengan sabda-Mu, ya Bapa. Terima kasih kami mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kabar keselamatan-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Sucikan hati dan pikirannya, lidah dan bibirnya, sehingga Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman mendatangkan berkat bagi kami, bisa mengubah di dalam kehidupan kami, dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik lebih tambah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk manis mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Mbak Bisan yang sudah memimpin kita untuk berdoa, untuk kita terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Tiba saatnya juga kita akan menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih juga sebelumnya untuk Om Rio Sudaryono yang sudah mau bersedia untuk tukar jadwal ya. Ya, terima kasih Om Rio yang sebenarnya pagi hari ini Om Rio yang melayani, tetapi beliau boleh menukar jadwal dengan saya. Mohon maaf jika nanti mungkin siang saya mungkin kalau terlambat, takut terlambat atau mungkin belum bisa naik karena sebentar sekitar jam 8 saya harus ngantar orang tua, ngantar papa untuk pergi ke rumah sakit. Jadi saya terima kasih sekali buat Om Rio buat kesediaan untuk tukar jadwal yang sebenarnya pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Om Rio Sudaryono, tapi beliaunya mau untuk tukar jadwal untuk sama-sama melayani. Jadi Om Rio nanti siang akan dilayani oleh Om Rio Sudaryono dalam firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan pada pagi hari ini dalam tema di bulan Februari di Rumah Kasih tentang berbicara tentang kasih sejati. Biarlah kita benar-benar kita boleh menerima, menangkap sesuatu apa yang Tuhan masih berikan kesempatan buat hidup kita pada saat ini. Kalau mau dibilang, ketika kita mau menjalankan kasih, kehidupan kita ini pasti ada banyak kekurangan-kekurangan yang sedang kita hadapi. Ketika kita menjalankan kasih, kita mungkin boleh bilang kita akan berkata bahwa jauh dari apa yang namanya sempurna dalam menjalankan kasih. Padahal kalau kita mau lebih lagi untuk memahami apa yang sedang terjadi, apapun juga begitu juga dengan apa yang Tuhan mau buat hidup saya dan saudara adalah bagaimana kasih yang sejati itu harus kita bisa jalankan. Kasih yang sejati itu kita harus bisa lakukan. Sebab ketika kita menyadari bahwa Yesus, kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran Yesus Kristus ke dunia adalah bukti bagaimana itu adalah kasih. Ketika Yesus pun di atas, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia rela untuk naik di atas kayu salib, itu adalah bukti untuk kasih, menebus hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kekristenan ini identik dengan apa yang namanya kasih. Karena kasih itu menjadi satu jawaban. Kasih adalah menjadi bagian yang dari penting dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya apa? Bahwa kekristenan ini bukan sekedar kehidupan beragama, kehidupan yang agamawi, atau sekedar menjalankan sesuatu agama.
agama ini adalah bentuk bagaimana manusia, pengertian agama adalah bagaimana manusia itu mencari Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, ini bukan sekedar bagaimana manusia mencari Tuhan atau manusia mencari kebenaran. Tetapi biarlah kita menyadari bahwa kekristenan ini berbicara tentang kasih. Seperti tadi pujian yang sudah dinaikkan oleh Bunda Wiwi, tadi juga Om Rio Sudaryono, Bunda Ludia Dorce, tadi juga Babisan. Kita menyadari bahwa semua pujian-pujian dan penyembahan kita ini berdasarkan apa yang namanya kasih. Kasih menjadi bagian yang terpenting dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara, standar untuk kekristenan bahwa kehidupan kita harus penuh dengan kasih. Kristus mengajarkan untuk kita belajar untuk selalu mengasihi. Memiliki kasih itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, mari kita bersama-sama belajar untuk melakukan apa yang namanya kasih. Kasih itu menjadi bagian yang terpenting, kesempatan yang terpenting yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara. Mari kita belajar untuk memahami lebih lagi. Memang kalau mau dibilang kita ini jauh. Tetapi standar kekristenan, standar kasih yang ada dalam kehidupan kita bukan menurut standar manusia. Tetapi takaran standar kasih itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai perikop untuk kita boleh untuk ayat menjadi pengantar kita, untuk kita boleh menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan ambil satu kisah yang sudah tidak asing lagi, yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Terambil dalam Markus 6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-43. Markus 6 ayat 30 sampai 43. Perikop di sana dituliskan dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi mari pada pagi hari ini sebagai ayat pengantar kita tentang true love atau kasih yang sejati, kita ambil di dalam ayat yang ke-34. Dari Markus 6 ayat yang ke-34. Ketika Tuhan Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Mari kita garis bawahi kata-kata di sini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian yang terpenting ketika kita berada di dalam satu lingkungan dimanapun Tuhan tetapkan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus ada di kumpulan banyak orang. Sejumlah banyak orang di situ dikatakan. Dan disinilah ada visi dan misinya Tuhan. Ketika mereka berada dimanapun. Ada di jumlah banyak orang. Ada pelajaran penting buat hidup saya dan saudara. Artinya apa? Dimanapun hidup saya dan saudara Tuhan tetapkan. Tuhan izinkan untuk kita boleh ada saat ini, pagi hari ini, atau setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Di situ ada visinya dan misinya Tuhan. Pasti ada maksudnya Tuhan. Mari kita belajar untuk pagi hari ini menyadari dan mencari tahu apa yang Tuhan izinkan untuk saya harus lakukan buat hidup saya dan saudara. Saudara tidak perlu untuk memandang siapa diri saya dan saudara. Apa yang ada, kekurangan apa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Tetapi hal yang terpenting bahwa hidup saya dan saudara ketika kita ada, ketika kita diizinkan untuk berada dimanapun berada, di situ ada visinya Tuhan. Kita tahu kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak membawa apa-apa.
Boleh katakan dia tidak membawa sejumlah besar makanan. Dan mereka harus menghadapi banyak orang di situ. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia tidak melihat apa yang menjadi kondisinya, apa yang menjadi keadaannya. Tetapi Tuhan Yesus cenderung untuk bisa melihat peka terhadap apa yang Tuhan tak hatinya. Kehidupan hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan ini ada di dalam hati Tuhan Yesus. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, biarlah menjadi satu teladan buat hidup saya dan saudara. Hati yang penuh dengan belas kasihan ini harus ada dalam kehidupan kita. Pagi hari ini menjadi satu perenungan hidup saya dan saudara. Ketika kita diizinkan Tuhan kemanapun Tuhan berada, Tuhan izinkan kita untuk kita ketemui. Entah itu di dalam lingkungan pekerjaan, entah itu di dalam lingkungan kampung kita, atau lingkungan teman-teman bisnis kita, atau mungkin kita dengan satu kumpulan teman-teman yang satu hobi dengan kita, yang sama hobinya, atau mungkin kita ada di dalam satu lingkungan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi hari ini buat saya dan saudara, ada satu hal yang penting buat hidup saya dan saudara, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tetapkan, mari kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Mari kita belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi misinya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Tidak ada satu hal dalam dunia ini ketika Tuhan ciptakan, ketika Tuhan buat, itu tidak ada maksud dan tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana Tuhan ciptakan manusia. Di hari yang ke-6 Tuhan ciptakan hidup saya dan saudara. Tuhan ciptakan manusia. Manusia yang pertama Tuhan ciptakan, Adam dan Hawa. Tuhan ciptakan setelah semuanya ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Manusia bukan menjadi yang utama pada saat itu, mungkin boleh katakan, boleh seperti itu bisa dibilang bukan hari yang pertama maksudnya. Tetapi manusia diciptakan semuanya setelah semuanya ada. Dan ada maksud dan tujuan Tuhan ketika itu. Tuhan mau, firman-Nya berkata, berkuasalah atas semua yang ada di bumi ini. Berkuasalah. Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk mengelola, diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan. Ini Bapak, Ibu, Saudara, apapun keberadaan saya dan saudara. Mungkin secara manusia kita bisa melihat keadaan kita, mungkin keadaan kita sedang buruk. Keadaan kita mungkin sedang lemah. Tetapi saya mau sampaikan buat Bapak, Ibu, Saudara. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk maksud dan tujuannya. Untuk maksud dan tujuan yang baik Tuhan ciptakan. Di dalam Filipi 4, Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan kita untuk kita boleh melakukan sesuatu maksud baik untuk tujuannya Tuhan. Jangan memandang bahwa hidup saya dan saudara-saudara apapun kondisi kita, tetapi bagaimana kita harus belajar memandang seperti Tuhan memandang hidup saya dan saudara. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus melihat dengan penuh belas kasihan, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, tetapi tidak memandang sesuatu yang lain. Apa yang dilakukan di situ, apa yang tidak dipandang oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia tidak memandang murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dia mengajar banyak orang. Sebab hati Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan Yesus mengajar mereka di situ. Tetapi apa yang dia sampaikan Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan secara rohani kebutuhan orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan secara jasmani.
jasmani diperhatikan, rohani diperhatikan. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan hanya kita melihat bahwa apa yang dibutuhkan orang hanya kebutuhan rohani. Oh, percaya saja kepada Yesus. Tidak, bukan saja sekedar itu. Tetapi ada hal lain. Memang hal secara rohani adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Seperti Tuhan Yesus ketika bertemu dengan wanita yang ada di dekat sumur. Wanita Samaria yang ada di dekat sumur, yang ada di sumur itu. Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan. Air yang tidak akan pernah membuat orang itu dahaga. Tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan rohaninya. Bapak Ibu Saudara, kesempatan buat hidup saya dan saudara untuk boleh membawa true love, kasih yang sejati, kemanapun kita berada. Kesempatan Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara. Dan ayat 35 dikatakan di sini dari Markus 6. Pada waktu itu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada mereka dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar itu. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Di situ disampaikan dengan kata tegas, kamu harus memberi mereka makan. Lembaga Alkitab memberikan ada tanda seru, ada tanda perintah, hal yang terpenting, satu hal yang ditegaskan dalam perikop ini, kamu harus memberi makan. Makanan secara rohani sudah Tuhan Yesus bagikan. Bagian dari murid-muridnya adalah membagikan makanan secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi bagian Kristus, bagian dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Memperhatikan secara rohani, juga memperhatikan secara jasmani. Kesempatan Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara untuk juga memperhatikan secara jasmani keluarga, saudara-saudara seiman yang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan izinkan mungkin kita dihadapkan dengan orang-orang yang seiman. Bahkan Tuhan izinkan dengan banyak orang-orang yang tidak seiman, yang sedang mencari, sedang membutuhkan makanan. Bapak Ibu Saudara, masih ada kesempatan buat hidup saya dan saudara untuk kita boleh berbagi, untuk kita boleh melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ya, kami sudah melakukan sudah lama, sudah kami lakukan. Kami seringkali juga mengajak orang-orang. Kami memang bukan orang-orang yang berada. Kami bukan orang-orang yang penuh dengan hal yang istilahnya kelimpahan. Tetapi sudah hampir kurang lebih 15 tahun terakhir ini, Tuhan taruh dalam setiap hati kami untuk kami mulai berbagi. Seberapa banyak? Memang bukan sesuatu yang rutin, tetapi bukan sesuatu yang banyak, tetapi Tuhan izinkan untuk kami belajar untuk berbagi. Kalau hari-hari ini ya, kalau kita lihat di saat ini, saya lihat di Surabaya, dan saya percaya juga ada di kota-kota lain, di tempat kita masing-masing, tentang berbagi. Hari-hari ini, saudara kita, saudara sepupu ini mulai ada banyak hal yang dilakukan pada hari Jumat ya. Mereka pakai istilah Jumat berkah. Jumat berkah. Dan hari-hari ini kalau kita jalan di setiap hari Jumat, kalau kita benar-benar perhatikan, ada banyak orang, ada banyak motor, ada banyak mobil, mulai buka jendela untuk mereka keluar untuk berbagi. Jumat berkah ini ada banyak mereka lakukan. Mereka lakukan berbagi nasi bungkus ya, Bapak Ibu Saudara. Di kampung papa saya, mama saya juga di daerah Tambak Sari.
Ada satu keluarga itu setiap Jumat sudah kurang lebih 2-3 tahun ini. Mereka berbagi setiap hari. Semua orang di kampung situ tidak peduli siapapun keluarga di situ. Pokoknya keluarga-keluarga di situ dikasih nasi-nasi semua. Selain itu mereka bawa keluar ke jalan-jalan, mereka bagikan. Dan ini, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang mulai sedang terjadi. Ada hal-hal yang mulai terjadi. Apa itu? Kasih ini mulai. Mungkin mereka punya, sebenarnya ada banyak, mungkin kita bisa melihat apa motivasi mereka. Tetapi biarlah kita boleh melihat secara murni apapun motivasi mereka. Di situ ketika mereka boleh melihat, biarlah kita boleh mengambil pelajaran. Apapun yang kita bisa lakukan dengan kemurnian hati kita. Ayo sama-sama belajar untuk peka. Kemanapun Tuhan izinkan kita berada, di situ pasti ada maksud dan tujuannya Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara untuk berbagi kasih. Bukan sekedar hanya Jumat berkah saja, hari Jumat saja, tetapi setiap kesempatan Tuhan berikan, setiap waktu, selagi nafas hidup ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ayo sama-sama kita mulai melakukan apa yang Tuhan lakukan. Berbagi dengan dasar kasih. Bukan dengan dasar motivasi apapun, supaya saudara dan saya lebih lagi mungkin diberkati atau apa, untuk rezekinya lebih banyak. Tetapi biarlah kita mau melakukan apa yang namanya true love, kasih yang sejati. Kasih yang sejati tidak menuntut balas. Kasih yang sejati tidak menuntut imbalan. Kasih yang sejati yang Tuhan lakukan buat hidup saya dan saudara, kita sudah alami. Mari kita belajar untuk kita boleh melakukan apa yang menjadi kasih sejati yang Tuhan ajarkan buat hidup saya dan saudara. Ketika kita diperhadapkan seringkali ini yang muncul hati kita, ketika Tuhan gerakkan untuk kita berbagi, hati kita seperti murid-murid. Ya, hati kita ini kadang-kadang seperti murid-murid. Ketika diperhadapkan sesuatu, kita tidak mengambil bagian. Kita tidak mepeka untuk kita berambil bagian dalam melakukan kasih. Tetapi murid-murid ini berkata di dalam ayat 36 tadi, suruhlah mereka pergi supaya mereka membeli makan di desa dan di kampung-kampung di sekitar situ. Murid-murid, sebenarnya ada satu bagian berkat besar, kesempatan besar yang Tuhan izinkan untuk murid-murid berbagi. Tetapi murid-murid di situ, mereka tidak, boleh katakan, tidak peka dengan situasi. Dia hanya menggunakan secara logika. Dia hanya melihat kepada dirinya, bahwa dirinya tidak membawa makanan, dirinya tidak mempunyai kemampuan. Tetapi dia lupa, dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, untuk melakukan true love, kasih yang sejati, jangan melihat kepada diri kita. Kita ada banyak kekurangan, tetapi percayalah, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kesempatan Tuhan berikan buat kita, kapanpun Tuhan izinkan buat hidup kita. Mari kita mau melakukan kasih yang sejati. Kita peka, ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk mendatangkan, untuk membawa kasih, itu bisa dirasakan dimanapun. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tersentuh juga dengan satu kesaksian yang disampaikan oleh Bunda Wiji Utami, ya. Mohon maaf bukan karena apa, tetapi saya terkesan sekali dengan kesaksian yang disampaikan Bunda Wiji Utami. Kalau tidak salah ya, waktu itu saya tangkap Om Rio ini suka pelihara kalau nggak salah mentok ya, kalau nggak salah mentok atau bebek waktu itu kesaksiannya. Pokoknya dia suka ingon-ingon ya. Tetapi saya pernah dengar kesaksiannya dari Bunda Wiji Utami. Kesaksiannya apa? Ingon-ingonnya itu bukan untuk kebutuhannya sendiri. Ingon-ingonnya dikasih makan,
peliharaannya dikasih makan setiap hari, dipelihara dengan baik, dijaga. Tetapi ketika ingon-ingonnya itu sudah mulai besar gitu, ada teman yang datang, ada keluarga yang datang, ada saudara yang datang, ada siapapun yang datang ke situ, ingon-ingonnya itu mulai dibagi. Ya, Bunda Wiji Utami pernah sampaikan itu ke dalam kesaksiannya. Ya ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali nggak tahu apa yang maunya Tuhan. Tetapi kepekaan secara kasih itu perlu ada dalam hidup saya dan saudara. Itu selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Mungkin kita sedang mengalami, kalau mau dibilang wong Jawa bilang, wong uripku dhewe kurang kok aku mau berbagi. No. Kisah ini mengingatkan kita bagaimana kondisi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka harus diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki. Dan mereka diperhadapkan, mereka mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka di situ harus memberikan mereka makan. Apa yang dilihat murid-murid lain dengan apa yang dilihat Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melihat diri kita seperti Tuhan memandang. Kita dipandang oleh Tuhan bahwa hidup saya dan saudara adalah orang yang disertai Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan, dan kita percaya 5.000 orang yang kita lihat, kita tahu kisah ini. Tuhan Yesus sanggup memberi makan mereka, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, tetapi karena mereka percaya. Karena kita percaya di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada pelipat gandaan berkat. Di dalam Tuhan Yesus ada multiplikasi berkat Tuhan Yesus. Jangan melihat apa yang ada terjadi. Dan kisah ini kita tahu bahwa di situ ada seorang, di situ ada kisah ini disampaikan. Ayat yang dikatakan, ayat yang ke-41 ya, dikatakan paling gampang ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Apa artinya barang yang segitu untuk memberi makan 5.000 orang? Ini yang seringkali terjadi buat hidup saya dan saudara. Mari kita merubah cara pandang hidup saya dan saudara. Apa yang sedang terjadi, mungkin terjadi kekurangan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi Tuhan bisa memandang itu suatu bentuk kelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita boleh berbagi. Untuk kita boleh melakukan misinya Tuhan. Visinya Tuhan. Mari kita belajar untuk memandang diri kita seperti Tuhan memandang hidup saya dan saudara. Kalau kita melihat diri kita menjudge diri kita menghakimi diri kita. Mungkin kita berkata bahwa aku ini orang lemah, aku ini orang kekurangan, aku ini orang gak punya, aku ini orang gak cukup. Tetapi Tuhan melihat bahwa hidup saya dan saudara, hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan misinya Tuhan, hidup yang punya dengan maksudnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil bagian, kesempatan Tuhan masih izinkan. Kalau kita sampai hari ini ada misinya Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pada kesempatan kemarin dalam ibadah. Saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara ada bukan hanya untuk memenuhi bangku gereja. Bangku gereja di tempat kita udah penuh. Gak cukup, ini bukan karena Bapak Ibu Saudara tujuannya itu. Tetapi tujuan yang terpenting buat hidup saya dan saudara. Kita pergi untuk menyampaikan kasih, untuk membawa kasih itu keluar. Kehidupan saya dan saudara sebagai orang Kristen bukan dipanggil untuk memenuhi bangku gereja, tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen Tuhan bawa untuk kita pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar untuk memahami dimanapun tempat, dimanapun keberadaan kita, ayo kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur,
mengucap syukur atas berkat apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-41 dikatakan, kalimat selanjutnya tadi. Lalu ia membawa 5 roti dan mengucap berkat. Dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengenadah ke langit. Mengenadah ke langit. Ini artinya juga kita bisa bahasa paling gampangnya. Kita melihat Yesus. Kita melihat Yesus yang ada di tempat yang tinggi. Dan mengucap berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kita akan merasa bahwa hidup saya dan saudara akan menjadi orang yang kaya. Orang yang berkecukupan. Kalau kita memandang Tuhan Yesus. Kita akan melihat bahwa diri saya dan saudara adalah orang yang kaya. Orang yang berkecukupan. Karena kita melihat Tuhan Yesus yang kaya. Dia raja di atas segala raja. Dia adalah pemilik segalanya. Dia yang memiliki segalanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Yang kita percayai. Segala apa yang Bapa punya adalah anak punya. Amin. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Asal kita mau peka. Hati kita, roh kita mesti peka dengan apa yang maunya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kepekaan perlu kita bawa dalam hidup saya dan saudara. Kepekaan selalu harus kita bawa. Mari kita bawa kepekaan itu. Kepekaan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan izinkan kita untuk kita menjadi bagian juga. Untuk membawa, dalam tanda kutip, untuk memelihara umat Tuhan. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, kata yang terpenting, masih ada kesempatan untuk kita boleh membawa kasih yang sejati. Masih ada kesempatan untuk kita membawa kasih yang sejati dimanapun Tuhan izinkan kita. Jangan memandang diri kita. Jangan menghakimi diri kita menjadi orang yang kekurangan. Tetapi pandanglah. Tengadah. Lihat ke langit. Lihat kepada Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur. Dan kita tahu kisah ini. Kisah ini diakhiri dengan bahwa 5.000 orang di situ mereka makan. Mereka membagi-bagikan. Lalu memecah-mecah roti, dikatakan kalimat selanjutnya. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Memecah roti adalah bagian untuk kita berbagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak berpikir bahwa kita sama-sama juga, saya juga melalui kesempatan, bagaimana kesempatan ini. Saya juga nggak pernah berpikir, kenapa roti yang ada di situ harus dipecah-pecah. Ya. Kok nggak kayak orang sulap aja? Nah, ya ini loh, Bapak Ibu Saudara. Oh, nggak dikekno utuh roti-roti itu. Karena roti yang di sana ukurannya itu boleh katakan ukurannya itu besar-besar. Ada roti yang kita nggak tahu ya. Apa kejadian di sana waktu saat itu. Rotinya bentuk roti bulat yang besar atau roti yang panjang yang kayak roti yang keras itu, seperti itu. Kita nggak tahu. Tetapi yang terpenting di sini adalah kata kita garis bawahi adalah memecah-mecah. Mereka memecah-mecah. Ini adalah bagian untuk kita berbagi. Artinya apa? Kita nggak boleh serakah. Kita nggak boleh berserakah. Harus kita ada pecah-pecah. Apa yang menjadi bagian, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Ada bagian yang harus kita pecah-pecah. Harus kita bagi. Karena apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu ada juga bagian yang harus kita bagi. Ya Bapak Ibu Saudara. Kami di gereja ini setiap bukan apa saya bilang tadi. Kami kadang-kala juga menghadapi apa yang namanya piring kosong. Dan kami harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati kami untuk selalu berbagi. Apapun kondisi kami.
Di tempat kami ada beberapa maaf bicara, ada beberapa janda, ada juga beberapa orang yang perempuan yang tidak diizin istilahnya tidak menikah ya di tempat kami. Memang hampir boleh katakan hampir kurang lebih 60% dari Tuhan percayakan untuk jemaat yang kami layani adalah orang-orang seperti itu. Jadi jemaat yang seperti itu. Jadi yang nggak nikah banyak, yang sudah umur sekitar kurang lebih 50 tahun ke atas banyak. Terus juga orang yang janda-janda juga banyak yang nggak nikah, nggak nikah lagi. Tetapi di kesempatan sini Tuhan izinkan untuk kami juga melayani mereka. Tetapi di situ juga kami juga mengajar. Kami juga menunjukkan cara bagaimana mereka juga harus berbagi. Ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal. Maaf. Kalau janda berarti kan nggak dapat istilahnya dapat berkat dari suaminya. Tetapi kami juga mengajar mereka untuk sama-sama berbagi. Orang yang nggak nikah pun mereka untuk bekerja untuk dirinya sendiri seperti itu paling gampang. Tetapi kami juga mengajar untuk mereka berbagi. Justru pada saat ini, hari-hari ini, kami banyak melihat ada banyak janda-janda yang mereka mulai sering mereka mulai bergairah, bukan sering ya, bergairah untuk berbagi, untuk memperhatikan, untuk berbagi dengan saudara-saudara yang lain yang ada di gereja atau mungkin yang ada di kampung. Dan lewat kesempatan itu, mereka boleh membawa jemaat baru, membawa jiwa baru ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ini yang kami alami di tempat ini. Ini yang saya lihat ketika Tuhan percayakan kami ada di gereja ini, di GPPS Shalom, di Jalan Bunguran ini. Kami melihat ada banyak orang-orang, gara-gara mereka berbagi, mereka bisa bawa jiwa datang ke gereja. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Orang juga akan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Orang ketika kita nggak perhatikan diri kita, ketika kita tidak fokus utama pada diri kita, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Seperti murid-murid tadi, tidak fokus pada dirinya sendiri. Yesus tidak mau fokus pada dirinya sendiri, tetapi Yesus mau berbagi. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Kasihkan, belas kasih. Dan disinilah true love, cinta yang sejati, kasih yang sejati buat hidup saya dan saudara. Itu teruji. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan Tuhan izinkan buat hidup saya dan saudara. Untuk kita menyatakan true love, menjadi saksi. Biarlah kasih yang kita punya, yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara, yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus, kita mau bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain bukan melihat kasih kita, tetapi kasih Kristus. Karena hidup saya dan saudara adalah mencerminkan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk berbagi kasih. Ketika Tuhan gerakkan saudara untuk melakukan sesuatu untuk berbagi kasih, saya sampaikan, jangan pernah ditahan. Jangan pernah menahan ketika Tuhan sudah gerakkan saudara. Apapun kondisi kita, seperti murid-murid tadi, mereka kondisi kekurangan, mereka melihat 5.000 orang, mereka ada 12 orang. Dan kita tahu, mujizat, multiplikasi berkat Tuhan terjadi. 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. 12 ini menjadi angka penting. 12 ini juga berbicara, kalau Alkitab mencatat, ada 3 hal penting, bahwa 12 hal ini juga berbicara tentang murid Tuhan Yesus. 12 hal ini tentang keturunan dari Yakub. 12 ini juga berbicara tentang penglihatan tentang pintu yang ada di Israel sana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bahas itu dulu. Tetapi ada hal yang terpenting. 12 hal ini berbicara tentang hal-hal itu. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Ada kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tidak berlim. Tidak akan pernah berhenti buat hidup saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kita
boleh menjadi orang-orang yang melakukan kasih yang sejati seperti Tuhan Yesus ajarkan. Hidup penuh dengan belas kasihan, dan kita percaya kita akan menikmati mujizat Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini tentang true love, tentang kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan untuk kami boleh melakukan, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya seperti Tuhan Yesus, bukan saudara memperhatikan secara rohani, tetapi Tuhan Yesus juga memperhatikan secara jasmani. Ini adalah bagian yang kami harus lakukan dalam kehidupan kekristenan kami. Sebagai pengikut Kristus, kami bukan hanya memperhatikan keselamatan, tetapi kami juga harus memperhatikan kondisi secara jasmani, dimanapun Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami semua untuk kami boleh melakukan, menjadi pelaku-pelaku true love, kasih yang sejati, seperti yang Tuhan ajarkan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu lebih lagi buat kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bunda Ludia Dorca untuk naikkan pujian bagi Tuhan, untuk meresponi berkat firman Tuhan. Dan nanti juga Bunda Wiji Utami jika masih berkesempatan sebelum berangkat ke Cangkulan untuk naikkan pujian bagi Tuhan. Dan nanti saya akan nutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa. Haleluya.